Halo guys, jumpa lagi di channel Sending Reborn. Di sini kalian akan mendapatkan informasi dan wawasan tentang bagaimana bertumbuh dan berkembang dalam segala hal ke arah Kristus sebagai sosok murid yang berani tampil beda dan berdampak bagi lingkungan. Yuk, learning together, doing together, dan growing together. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share channel ini ke teman-teman kalian ya, supaya bersama kita kembangkan channel ini agar bermanfaat untuk memberitakan kabar baik kepada segala suku bangsa di dunia. Maranatha. Kali ini kita akan mengkaji tentang buah-buah roh. Apakah kehendak Allah setelah kita bertobat? Setelah kita bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita jadi manusia baru melalui kelahiran kembali. Yohanes 3 ayat 3-8. Sebagai manusia baru, maka Tuhan menghendaki kita menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Matius 3 ayat 8. Tuhan telah memberikan Roh Kudus tinggal diam di dalam hati kita saat kita menerima Yesus, sehingga kita dapat menghasilkan buah-buah roh yang Allah kehendaki bagi setiap orang percaya. Kita mampu untuk menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan karena Allah telah menganugerahkannya di dalam hati kita. Persoalannya hanyalah apakah kita mau untuk mengeluarkan buah-buah roh itu menjadi suatu yang dapat dilihat orang, sehingga orang yang ada di sekitar kita dapat melihat perbedaan yang nyata sebelum dan sesudah kita bertobat. Apa yang disebut perbuatan daging, sekalipun kita telah bertobat, namun selama kita masih tinggal di dalam daging, maka keinginan-keinginan daging masih dapat menguasai kita. Namun Allah memberikan kepada kita Roh Kudus yang dapat menjadi penolong bagi kita. Keinginan daging dan keinginan roh adalah dua hal yang sangat bertentangan. Keinginan daging menghasilkan maut. Keinginan roh menghasilkan hidup yang kekal. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kepadamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Galatia 5 ayat 16-21. Perbuatan-perbuatan daging adalah sebagai berikut. Pertama, percabulan, yaitu kelakuan dan hubungan seks amoral, termasuk menyenangi gambar, film, atau bacaan porno, termasuk onani maupun masturbasi, dan yang sejenisnya. Nomor 2, kecemaran, yaitu dosa-dosa seksual, perbuatan yang jahat dan kotor, termasuk pikiran dan keinginan hati. Nomor 3, hawa nafsu, yaitu hawa nafsu kedagingan, mengikuti hawa nafsu dan keinginannya, sehingga tidak lagi merasa malu dan tidak sopan atau bersalah. Hawa nafsu kedagingan bisa dalam rupa mengumbar hawa nafsu seks, keserakahan, kerakusan, dan kesombongan. Nomor 4, penyembahan berhala. Penyembahan berhala ialah menyembah roh-roh, benda, patung, ataupun menempatkan orang atau benda setara dengan Allah, atau bahkan lebih dari Allah. Nomor 5, sihir, yaitu ilmu sihir, ilmu hitam, penyembahan berhala kepada setan, dan okultisme. Nomor 6, perseteruan, yang merupakan permusuhan atau kebencian yang sangat dan berlangsung terus-menerus. Nomor 7, perselisihan,
yang merupakan pertengkaran, perdebatan yang hebat, persaingan, dan perebutan yang tidak sehat tanpa memikirkan apakah kita yang salah atau benar. Nomor 8. Iri hati. Ialah cemburu, benci, marah atas keberhasilan atau keunggulan orang lain. Nomor 9. Amarah, yaitu kemarahan yang berkobar-kobar disertai dengan tindakan atau kata-kata yang kasar dan kotor. Nomor 10. Kepentingan diri sendiri, yaitu tidak memikirkan orang lain, egois, dan ambisius. Nomor 11. Roh pemecah, yaitu menghancurkan persatuan jemaat atau umat atau menyebarkan gosip yang tidak jelas. Nomor 12. Kedengkian, yaitu perasaan tidak suka bercampur benci terhadap orang lain. Nomor 13. Kemabukan, yaitu minum minuman keras atau narkoba. Nomor 14. Pesta pora, yaitu berpesta riad secara berlebihan, seperti pesta minuman keras, obat-obatan, dan sebagainya. Apakah kita bisa jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan daging sekalipun kita sudah bertobat? Bisa. Kalau kita tidak memberi diri kita hidup oleh roh dan dipimpin oleh roh, maka kita bisa saja jatuh ke dalam dosa-dosa yang di atas. Siapapun kita, tidak ada manusia yang tidak bisa jatuh ke dalam dosa daging. Kemungkinan untuk seorang jatuh, bahkan hamba Tuhan sekalipun adalah 100%. Dan karena bantuan Roh Kudus, kemungkinan berhasil seorang hamba Tuhan juga 100%. Oleh sebab itu, setiap hari kita harus mengambil keputusan untuk mengikuti apa yang Roh Kudus katakan di dalam hati kita, supaya kita melakukan apa yang berkenan kepadanya. 9 buah roh dalam kehidupan orang percaya. Buah roh adalah buah yang dihasilkan oleh Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Buah-buah roh berbicara tentang karakter orang percaya. Banyak orang mengaku sudah penuh dengan Roh Kudus, namun memiliki karakter sifat dan kebiasaan hidup yang buruk. Itu tidak boleh terjadi. Memang, karakter yang buruk tidak bisa langsung kita tinggalkan setelah mengundang Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Namun yang harus kita lakukan ialah tetap tinggal di dalam firman-Nya, sehingga firman itu berkuasa di dalam hati kita dan mengubahkan kita. Allah telah menetapkan Roh Kudus menjadi penolong bagi kita. Yohanes 14 ayat 16-17, dan menyertai kita setiap hari, sehingga kita dapat mengatasi masalah kita, persoalan kita, dan kedagingan kita, agar kita menjadi orang yang menang. Kita telah ditetapkan Tuhan menjadi pemenang. Roma 8 ayat 37. Tetapi hal ini hanya mungkin terjadi jika kita dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi, buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22-25. Nomor 1. Kasih. Jika kita melihat pada buah roh di atas, maka kita melihat bahwa kasih ditempatkan sebagai buah roh yang pertama. Allah itu kasih, sehingga jika Ia berdiam di dalam kita, hal pertama yang akan berbuah di dalam kita adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah ialah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Pertama-tama, Roh Kudus akan menaruh kasih di dalam kita. Dengan kasih, kita akan mampu melakukan hukum yang utama, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita manusia. Matius 22 ayat 37-38.
Dengan kasih, kita juga akan melakukan perintah-perintah Allah dengan sukacita. 1 Yohanes 5 ayat 2 sampai dengan 3. Misalnya, saat teduh tidak mengikuti dunia, belas kasihan kepada orang lain. Ketika kita memiliki kasih, Roh Kudus akan membuat kita mampu mengeluarkan buah-buah yang lain, yaitu damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Kasih kepada Allah juga akan membuat kita hanya menyembah Yesus sebagai satu-satunya yang utama dalam kehidupan kita. Dengan kasih yang kuat kepada Allah, kita tidak akan jatuh dalam penyembahan berhala. Kita tidak akan menyembah yang lain selain Allah, termasuk tidak akan mencintai yang lain seperti benda-benda, karir, orang tua, kekasih, anak, sahabat sendiri, melebihi Allah itu sendiri. Nomor 2, sukacita. Dengan kasih, kita akan dipenuhi sukacita setiap hari dalam melakukan perintah-perintah Allah. 1 Tesalonika 5 ayat 16 berkata, "Bersukacitalah senantiasa." Inilah perintah Tuhan kepada kita yang harus terus-menerus kita lakukan. Mengapa? Karena di dalam sukacita terletak kekuatan orang percaya. Nehemia 8 ayat 11. Tiap-tiap hari kita menghadapi peperangan melawan iblis yang senantiasa mencoba menjatuhkan kita melalui kedagingan, persoalan hidup, kesombongan, dan yang lain-lain, sama seperti Tuhan Yesus yang telah menghadapi pencobaan 40 hari di padang gurun. Sukacita adalah kunci mengawali suatu kemenangan di dalam peperangan rohani. Mengapa demikian? Karena kalau kita memasuki peperangan rohani dengan perasaan yang tidak bersukacita, maka sesungguhnya pertama kali kita sudah kalah di dalam kehidupan kita sendiri. Sebelum musuh menyerang, kita telah takluk di dalam kedagingan kita. Kita telah takluk di dalam tekanan kuasa kegelapan yang belum terlihat. Tetapi ketika kita bersukacita, maka yang pertama kali kita alami adalah kita tidak takut. Karena tidak ada orang yang bersukacita yang merasa takut. Itulah sebabnya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16, Tuhan menyatakan supaya kita bersukacita senantiasa, yang berarti terus-menerus, berkesinambungan, dan tidak putus-putusnya. Sekalipun banyak persoalan, tetapi kita mengingat dalam segala perkara Tuhan adalah jalan keluar bagi kita. Ada seorang murid yang mengalami sakit demam berdarah, sudah mengalami transfusi darah, tetapi setelah didoakan Tuhan menyembuhkannya. Selalu ada jalan keluar dalam setiap persoalan, dan itulah sukacita kita. Sukacita, kesenangan di dalam Tuhan, dan kegembiraan memiliki masa depan bersama dengan Tuhan. Itu diberikan oleh Tuhan di dalam hati kita, sehingga mengerjakan penginjilan atau pekerjaan sekuler sehari-hari seperti memasak, belajar, bekerja, bertani, berbisnis, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya bukanlah perkara sulit dan susah. Hal-hal yang dapat membuat kita bersukacita ialah Tuhan telah memberikan keselamatan kepada kita, masa depan bersama dengan Tuhan di surga, dan segala kebaikannya yang diberikannya kepada kita. Mazmur 103 ayat 1-5. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah. Hai orang-orang benar,
Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Mazmur 32 ayat 11. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Roma 14 ayat 17. Oke, ini dulu untuk video kali ini ya. Semoga kalian mengerti dan bermanfaat untuk semua orang yang menyaksikan. Untuk kritik dan komentar, kalian langsung tulis di kolom komentar yang ada di bawah ya. Jangan lupa sekali lagi pencet like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya mereka tahu dan mengerti tentang buah-buah roh. Thank you and see you in the next video.